Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ibnu Halun, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan materi penemu filsafat ilmu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ayahanda Detrandes Alimuddin Sabanmiro MPD selaku dosen pengampu filsafat ilmu. Baik, kita akan memasuki materi, yaitu apa itu filsafat. Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sophien, bisa berarti mencintai, mencari, pencarian akan. Sementara istilah sopan itu bisa diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf sebetulnya adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, jika ada orang yang mengaku filsuf dan mengklaim sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan, itu sebetulnya justru belum menjadi seorang filsuf. Baik, dan selanjutnya yaitu nama-nama filsafat pertama di dunia. Yang pertama itu Thales 625 sebelum Masehi sampai dengan 545 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Heraklitus, yaitu 530 sebelum Masehi sampai dengan 470 sebelum Masehi. Dan yang ketiga itu Parakmadines, yaitu 540 sebelum Masehi sampai dengan 475 sebelum Masehi. Yang keempat yaitu Demokritus, yaitu 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu Thales. Dunia berasal dari air. Thales juga memiliki murid yang bernama Anaximander yang mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Jadi sebetulnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin itu bukan hal yang baru. Anaximander sudah mengemukakan itu, tetapi karena tidak didukung oleh riset dan data yang valid serta empiris sehingga masih sangat lemah. Dan yang kedua yaitu Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Dan yang ketiga yaitu Parakmedines, yaitu mengemukakan bahwa dunia berasal dari satuan terkecil yang ada. Dan Parmenides mengatakan secara pasti apa itu satuan kecil. Ambil misal sebuah tembok. Ketika sebuah tembok ini kita dalami, lagi di situ ada semen, dalam semen ada butiran semen. Di situ ada pasir, di dalam pasir masih ada butiran-butiran pasir. Nah, mungkin yang dimaksudkan Parmenides seperti ini, satuan kecil. Dan yang keempat yaitu Demokritus. Dia mengemukakan bahwa dunia semesta berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi, atau atom. Atom A sama dengan tidak, dan tome sama dengan terbagi. Dan pemikiran Demokritus mirip seperti Parmenides, hanya saja ia memunculkan istilah atom, bahwa dunia ini tercipta oleh namanya atom. Itu tidak atom, itu terbagi menjadi atom, itu adalah satuan yang tidak terbagi. Jadi sebetulnya istilah atom itu sudah muncul di era filsuf Demokritus. Jadi kesimpulan dari keempat filsuf ini adalah filsuf pertama kali yang hadir di dunia. Tetapi keempat menarik adalah kenapa Thales mengatakan dunia ini diciptakan oleh air. Itu sebetulnya karena dia tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air, sehingga dia menyimpulkan bahwa dunia ini berasal dari air. Begitu pula Heraklitus yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api, karena dia hidup di kaki gunung berapi yang sering melihat percikan api. Jadi bisa kita lihat sebetulnya ilmu pengetahuan modern
awalnya dibangun oleh argumen-argumen seperti ini, yang sebetulnya secara rasio, secara empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan hanya baru pada saran opini saja. Selanjutnya yaitu filsuf alam. Disebut filsuf alam karena perhatian atau pemikiran para filsuf dipusatkan pada alam dan bagaimana terciptanya alam semesta. Selanjutnya, apakah dengan mempelajari filsuf itu akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Pertanyaan yang seringkali muncul juga adalah, apakah dengan mempelajari filsafat itu akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Argumen seperti ini sebetulnya tidak bisa kita benarkan, karena filsafat sebetulnya adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana Anda ingin menggunakan filsafat. Anda bisa menggunakan filsafat untuk menyerang agama, tetapi juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Sebagai misal, di era filsafat skolastik muncul. Itulah dari tadi penyampaian materi sedikit dari saya. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.